Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa huliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Wa qala man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak henti-hentinya kita belajar bersyukur apapun kondisi yang tengah kita hadapi. Gerimis, hujan, kita tetap berusaha bersyukur, gitu kan. Alhamdulillah dikasih hujan. Sehingga rasanya gimana? Dingin apa seger? Dingin apa seger? Apa iya? Kalau seger itu kan seneng gitu kan. Kalau dingin itu kadang jadi munculnya itu males gitu kan. Jadi efeknya beda, persepsi beda, ternyata efeknya beda gitu kan. Nah dari situ kita semoga bisa mengambil hikmah-hikmah kebaikan nih dari apapun kondisi yang tengah kita rasakan sehingga kita betul-betul menjadi hamba yang bisa senantiasa bersyukur. Ya. Dari situ kita syukuri betul karena ternyata sekalipun rintik hujan tidak menyurutkan langkah kita berangkat menuju ke majelis yang mulia ini. Semoga Allah ganti dengan pahala berlipat dan Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua insyaallah. Ya. Baik, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang sikoh dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin, hari berganti hari dan kita sudah berada di paruh kedua dari bulan Sya'ban, bahkan sudah berada di tanggal 18 Sya'ban. Sehingga kalau hitung-hitungan kayaknya Ramadan tinggal 12 hari. Waktu yang tinggal 12 hari sekali lagi masih membuat kita berdebar. Sampai enggak ya? Sampai enggak ya? Pertanyaan itu kadang jadi muncul gitu kan. Karena ternyata kemarin masih ada lelayu. Berarti ada orang yang sebenarnya tinggal 15 hari lagi ketemu Ramadan ternyata ajal menjemput gitu kan. Nah, kita enggak tahu nih waktu yang tinggal 12 hari lagi kita nyampe enggak. Maka doanya jangan putus untuk terus dipanjatkan. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Nah, mestinya doa itu terus kita panjatkan. Harapannya Allah masih selamatkan kita sampai ke bulan Ramadan besok. Harapannya Ramadan diantarkan kepada kita dan kita bisa beramal di dalamnya dan semoga amal-amal kita diterima. Nah, itulah doa yang mestinya kita panjatkan di sisa-sisa waktu yang ada di bulan Sya'ban. Karena berjumpa dengan Ramadan, sungguh ini nikmat besar. Ini adalah momentum di mana kita berharap dosa kesalahan kita terhapus. Ramadan adalah momentum di mana kita berharap nih pahala dan kebaikan-kebaikan kita kemudian menjadi berlimpah dengannya. Nah inilah dari situ kita rindu banget bisa ketemu dengan Ramadan. Ya. Baik Bapak Ibu, dan salah satu di antara persiapan yang mungkin mestinya kita lakukan 12 hari ini apa sih gitu kan. Ya. Pada pertemuan terakhir kita telah bahas akhir Sya'ban perbanyak istighfar. Satu apa? Perbanyak istighfar. Karena kita nggak ingin
dosa dan kesalahan kita menjadi penghalang kita meraih keberkahan di bulan Ramadan. Maka sebelum masuk Ramadan, perbanyak istighfar dulu, minta ampun sama Allah. Sya'ban saatnya kita berlatih, memaksakan diri untuk beramal soleh. Sehingga nanti di bulan Ramadan kita tinggal memperbaiki kualitas. Sya'ban adalah saat menyemangati diri. Pokoknya nek esih ketemu Ramadan, aku kudu panen pahala. Mestinya itu dimunculkan. Kalau besok masih ketemu Ramadan, saya harus panen pahala. Menyemangati diri. Wani kesel, wani meluangkan waktu, wani mengeluarkan dana. Yang penting bisa dapat pahala berlimpah. Dan termasuk akhir Sya'ban, saatnya kita bersiap diri dengan ilmu. Apa? Yang keempat, bersiap diri dengan ilmu. Nah, ilmu apa? Ilmu yang kaitannya dengan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan besok. Karena memang ini menjadi kaidah pokok bahwa seorang muslim itu dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Wajib nih kita itu berilmu sebelum bicara dan beramal. Di hadapan kita ada amal besar, puasa, tarawih, Lailatul Qadar, zakat dan seterusnya, infak, sedekah, kita ilmui dulu. Nah, untuk itulah di sore hari ini kita akan coba refresh. Refresh itu hanya menyegarkan kembali. Karena saya yakin Bapak Ibu udah ketemu ibadah puasa Ramadan itu kayaknya udah ada yang 50 kali, ada yang 60 kali dan seterusnya. Kayaknya fikihnya pasti udah hafal, tapi tidak ada salahnya. Kita segarkan kembali. Harapannya nanti sebelum masuk Ramadan sudah tahu, ini loh syarat sahnya puasa. Ini loh rukunnya puasa. Ini loh yang membatalkan, ini loh yang tidak membatalkan, gitu kan. Ini yang merusak, ini yang tidak merusak. Oh, ini loh ada orang yang diberi keringanan boleh tidak puasa. Siapa. Nah, kita akan coba segarkan kembali di kesempatan sore hari ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, ini judul kaji kita di sore hari ini. Sebelumnya selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang sikoh dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Ya. Kita mulai dari kenalan dulu nih sama ibadah puasa. Apa sih puasa itu? Puasa sih nopo? Boten dahar, boten ngunjuk, boten niki, boten niku. Oke. Kalau secara bahasa, puasa itu artinya imsyak. Basa Jawane imsyak ki napa? Menahan. Jadi puasa itu sebenarnya apa artinya? Imsyak. Makanya kadang sebelum subuh sudah ada yang ngumumin di masjid. Imsyak. Berarti maksudnya apa ya? Nahan gitu kan. Bingung juga gitu. Nahan apa gitu kan dan seterusnya. Nah, sebenarnya nanti batas akhir boleh makan, boleh minum itu sampai terbit fajar. Terbit fajar itu ya saat adzan subuh berkumandang, itu batas akhir boleh makan dan minum. Gitu. Nah, imsak itu mungkin maksudnya supaya kita bersiap diri. Ayo mulai latihan nahan gitu karena 10 menit lagi akan masuk fajar dan seterusnya. Baik, ini secara bahasa. Puasa itu artinya menahan. Kalau secara bahasa, maka nanti ya nggak salah. Agama-agama lain pun ada puasa. Menahan. Buddha ada puasa? Agama Buddha ada puasa? Kayaknya ada. Hindu ada puasa. Tapi ya beda. Mungkin puasanya tidak sama dengan puasanya orang Islam. Gitu kan? Mungkin ada puasa mutih. Gitu kan? Berarti apa? Menahan diri, tidak makan, tidak minum. Nanti buka hanya dengan yang putih-putih saja. Kapur, kapas, rukuh gitu kan, mukena gitu kan, karena yang putih-putih gitu kan itu. Namanya saja menahan gitu kan, menahan diri. Ada poso bisu, berarti apa itu? Menahan diri tidak bicara. Nah, ini secara bahasa. Tapi secara istilah yang kita maksud puasa itu apa? Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dan nanti dirinci apa itu kita bahas. Ya, di antaranya itu makan, minum dan seterusnya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang disebut dengan puasa.
Apa puasa? Menahan diri dari yang membatalkan. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kita garis bawahi, ngune mboten dahar mboten ngunjuk dengan niat ibadah. Makanya kalau kita tengok dari definisi ini, rukun puasa itu ada 3. Kita bicara rukun puasa. Napa? Rukun puasa sih napa? Apa itu? Rukun puasa. Rukun sih napa rukun? Rukun ya ora tukaran. Angger tukaran bae jenenge ya ora rukun gitu. Rukun itu maksudnya sesuatu yang harus ada dalam suatu ibadah sehingga ibadah itu menjadi terlaksana, ibadah itu menjadi tegak. Yang kalau sesuatu itu tidak ada, ya ibadah itu tidak ada. Maka semua ibadah ada rukunnya. Wudu ada rukunnya, sholat ada rukunnya, haji ada rukunnya, umroh ada rukunnya. Bahkan muamalah, jual beli ada rukunnya, utang piutang ada rukunnya, nikah ada rukunnya, rukun nikah gitu kan. Oh berarti sesuatu yang harus ada nih dalam prosesi pernikahan. Kalau enggak, ya enggak ada pernikahan. Contoh, kalau rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada berapa? Nah, apa saja? Niat. 1 niat. 2. Basuh wajah. 3. Basuh tangan sampai ke siku. 4. Usap kepala. 5. Basuh kaki sampai mata kaki. 6. Urut tertib. Itu rukun wudu. Kalau puasa 3 rukunnya. 1 imsak. Karena tadi kan definisi puasa kan gitu. Imsak. Apa itu imsak? Ya, menahan diri dari yang membatalkan. Nah, apa itu? Nanti kita bahas. Pokoknya menahan dari yang segala yang membatalkan. 2, masuk waktu. Artinya menahan dirinya dari tidak makan, tidak minum itu pada rentang waktu yang memang ditentukan syariat. Yaitu kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini perintahnya di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Jadi menahan diri itu kapan? Terbit fajar, terbenam matahari. Kita mulai dari sini nih, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Jadi ketika bulan Ramadan kita itu sebenarnya boleh makan dan boleh minum. Makanya disebutkan wa kulu, makanlah, wasrobu, dan minumlah. Ramadan ini makanlah, minumlah. Sampai kapan boleh makan minum? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Sampai jelas-jelas bagi kalian benang putih minal khaytul aswad, dari benang hitam, minal fajr, dari waktu subuh. Jangan lupa, nggak usah berpagi hari dadak gawa benang ireng, benang putih, itu bukan itu maksudnya. Kok suka-sukian wis keton bedanya perung ya, benang ireng karo benang putih. Lah nek wis genah berarti sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Bukan itu. Benang putih itu siang, benang hitam itu maksudnya malam. Fajar itu adalah perpisahan antara malam dengan siang. Berarti kita di bulan Ramadan boleh makan dan boleh minum sampai kapan? Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Terbit fajar itu kapan? Terbit fajar itu kapan? Masuknya waktu subuh. Jadi boleh makan minum sampai kapan? Sampai masuk waktu subuh. Habis itu gimana kalau sudah masuk waktu subuh? Summa atimu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa, mulai nahan dari yang membatalkan ilal lail sampai malam. Malam itu dimulai dari kapan? Malam itu dimulai dari kapan? Terbenamnya matahari. Berarti datangnya waktu maghrib. Oh, puasa itu ternyata itu menahan diri dari yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari.
Nek urung terbenam kok empun dahar ngunjuk, berarti puasane. Nek wis terbit fajar kok tesih dahar ngunjuk, berarti puasane. Wis subuh lah, oke kalau urung sahur ya bar subuh nyicipi rong piring apa telung piring kayak gitu. Boleh? Nggak boleh, karena ini udah dibatasin tuh, boleh makan minumnya itu sampai terbit fajar. Inilah rentang waktunya. Makanya kalau dibalik ya nggak boleh, sekalipun mungkin jamnya itu sama lah. Kula tak puasanya kawit terbenam matahari nganti terbit fajar mawon. Boleh? Berarti mulainya kapan? Mulai puasa mulainya kapan? Terbenam matahari maghrib nganti tekan esok subuh. Boleh? Boleh? Penak temen gitu kan? Puasa ditinggal sare, tangi-tangi buka gitu kan. Makanya ketentuannya itu puasa ya sumaati musyama ilal lail, maka sempurnakan puasamu itu sampai malam. Malam dimulai dari terbenamnya matahari. Dimulainya adalah dari terbit fajar. Ini rukun yang kedua, masuk waktu. Nah, rukun yang ketiga, niat. Apa? Niat sih apa? Niat sih apa? Menyengaja melakukan sesuatu, itu namanya niat. Sebagai bentuk taqarrub ilallah berarti niatnya niat ibadah. Nah, makanya tadi niatnya niat ibadah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan saudarakumullah. Sekarang kita dudukkan kaitannya dengan niat. Ingat, dalam segala bentuk ibadah, niat ini perkara yang sangat penting. Makanya disebutkan innamal a'malu binniat. Sak temene amal niku tergantung niate. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya orang itu akan mendapatkan balasan ya sesuai dengan niatnya. Maksudnya gimana? Niat inilah yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Antara sesuatu yang tidak berpahala dengan yang berpahala. Itu letak perbedaannya ada pada niat. Contoh, sama-sama tinggal di masjid, ada yang dapat pahala, ada yang tidak dapat pahala. Yang membedakan apa? Niat. Ada orang yang kemudian ke masjid, niatnya apa? Melu ngaji sambil itikaf. Dapat pahala? Dapat pahala? Halo, dapat pahala? Dapat, karena niatnya apa? Ngaji sambil itikaf. Tapi ada, Bu, jenengan anu niat ngaji apa? Ora lah, wong ki grimis dadine nyong nunut ngiup. Berarti ada yang tinggal di masjid ternyata tujuannya apa? Sekedar nunut ngiup. Dapat pahala enggak? Enggak. Sama-sama tinggal di masjid, satu dapat pahala, satu tidak dapat pahala. Bedanya di apa? Niat. Ada orang yang basuh tangan, basuh wajah, basuh sebagian kepala, basuh kemudian kaki dan seterusnya. Satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala. Bedanya di apa? Niat. Yang satu basuh tangan, wajah, niatnya apa? Cuci tangan, cuci muka. Basa Jawane niatnya wisuh, niatnya raup. Saya tanya, dapat pahala? Dapat pahala? Enggak. Yang satunya niatnya wudu liraf'il hadasil, untuk menghilangkan hadas. Dapat pahala? Dapat. Bedanya di mana? Niat. Perbuatannya sama, tapi satu dapat pahala, satu tidak dapat pahala. Bedanya niat. Orang berpuasa menahan diri dari yang membatalkan, tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Satu dapat pahala, satu tidak dapat pahala. Bedanya apa? Niat. Yang satu berpuasa, tidak makan, tidak minum dari subuh sampai terbenam matahari. Kenapa? Ya karena menjalankan perintah Allah. Karena Allah itu perintah begini, begini, begini. Oke. Yang satu, jangan kok puasa? Iya. Tadi malam dokter itu bilang, katanya saya nanti sore mau dioperasi. Saya disuruh puasa dari subuh sampai maghrib. Saya tanya, yang ini dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Halo? Dapat pahala enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak?
Karena tidak makan, tidak minumnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, niatnya bukan ibadah, niatnya menjalankan prosedur medis karena mau dioperasi. Itulah yang disebut niat. Berarti niat itu apa? Kerentek di dalam hati, kita melakukan sesuatu sengaja sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Harus dimunculkan di dalam hati. Makanya an-niyatu amalul qalbi. Niat itu amalan batin. Nanti kalau kemudian Syafi'iyah berpendapat dilafatkan itu lebih baik. Andai tidak dilafatkan, ya sudah cukup karena itu ada di dalam hati. Dan kadang penting ya niat, kita bicara niat secara umum dulu nih. Niat itu kadang juga untuk membedakan satu amal soleh dengan amal soleh lain. Kalau tadi kan membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Wisuh, wijik dengan wudhu, gitu kan? Tinggal di masjid ngiyup membedakan dengan itikaf. Letak perbedaannya ada di niat. Sekarang contoh, sama-sama kebaikan. Kita di waktu subuh itu ada 4 kali sholat sama-sama 2 rakaat. 2 rakaat syukrul wudhu, 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat sholat sunnah fajar, 2 rakaat sholat subuh. Beda? Keutamaannya beda antara satu dengan yang lain? Beda. Sama-sama sholat sunnah, tapi sholat sunnah fajar pahalanya besar banget. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jenengan kok takbir sholat sunnah ning ora genah niate arep syukrul wudhu tahiyatul masjid apa arep sholat sunnah fajar, maka jenengan dihitung sholat mutlak, pahalanya tidak seperti orang yang sholat sunnah fajar. Makanya butuh dimunculkan, oh kawula niat badhe sholat sunnah fajar. Pakai bahasa Jawa boleh? Boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh. Pakai bahasa Inggris boleh? Lane kayane jenengan ya ora teyeng. Pakai bahasa Arab boleh? Boleh. Usolli sunnatal fajri dan seterusnya itu kan pakai bahasa Jawa. Boleh. Karena memang butuh dimunculkan, kalau enggak jelas tuh mau sholat apa gitu kan. Nah salah satu fungsi niat seperti itu. Nah sekarang niat itu intinya di hati. Misal nih, kita misalkan supaya kita tahu inti dari niat itu di hati. An-niyatu amalul qalbi. Misal sehabis sholat tarawih ada seorang ibu-ibu ngucapin niat bareng-bareng mau puasa. Nawaitu saumahudin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Nang jejere itu ngerti bahwa si ibu yang tadi ngucap nawaitu saumahudin besok itu mau ke Jakarta. Bu, jenengan mbok ngesuk badhe teng Jakarta? Iya. Dan jenengan apa nu niat puasa? Ora lah gitu kan. Padahal tadi ngucap napa? Nawaitu saumahudin. Saya tanya, berarti yang dipakai yang diucap atau yang di dalam hati? Yang diucap atau yang di dalam hati? Di hati. Itulah yang disebut an-niyatu amalul qalbi. Niat itu amalan batin. Bisa dipahami? Nah, kaitannya dengan Ramadan, jangan lupa. Ini, boleh nggak niatnya itu di awal tanggal 1 Ramadan lanyong niat arep puasa sebulan deng. Niatnya di awal boleh? Boleh? Boleh. Kecuali nanti di tengah perjalanan jenengan mau melakukan perjalanan jauh, safar. Semoga ibu-ibu pinara jauh-jauh dari Karanganyar. Desel-deselan, boten menapa, semoga. Oke ya, kita lanjutkan ya. Masih rukun puasa yang ketiga, yaitu apa tadi? Rukun yang ketiga apa? Niat. Boleh niatnya cuma 1 sekali dalam sebulan? Sebenarnya boleh. Cuma nanti ketika di tengah puasa kok ada rencana mau bepergian jauh, berarti butuh membulatkan niat lagi, mau puasa atau tidak. Di tengah Ramadan ternyata lagi sakit, maka butuh membulatkan niat, mau puasa atau tidak.
Dan khusus untuk puasa Ramadan ada ketentuan ini. Man lam yujmi'i siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak membulatkan niat mau berpuasa sampai sebelum waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya begini nih. Misal lagi. Tanggal 10 Ramadan ada ibu-ibu yang mau melakukan perjalanan ke Jakarta. Berangkat pagi, naik Sinar Jaya. Berangkat jam 7. Malam harinya itu ditimpa keraguan, gojak-gajik. Puasa, ora. Puasa, ora. Puasa, ora. Karena perjalanan jauh ke Jakarta kan aslinya boleh tidak puasa. Boleh. Makanya kemudian muncul keraguan, arep puasa apa ya, arep puasa apa ya, arep puasa apa ya. Puasa mbok mengko tekan Cirebon malah semaput. Ora puasa digawa ora puasa mbok rate semaput digawa puasa, lah ngemben anggar nyarutang dhewekan kok rasane abot. Dia ragu. Puasa ora sampai masuk waktu subuh masih bingung puasa ora sampai kemudian akhirnya naik bis Sinar Jaya itu ternyata juga masih ragu-ragu. Cuma ketika sudah naik lah nyontok jajalah niat puasa baiklah. Sampai Jakarta tidak makan tidak minum. Fala syamalahu. Orang ini tidak dihitung puasa. Kenapa? Karena niatnya tidak bulat sampai sebelum masuk waktu subuh. Jadi khusus kalau puasa Ramadan saat derenge subuh teng dinten niku panjenengan kudu pun bulat mau puasa atau tidak. Bisa dipahami? Beda dengan puasa Senin Kemis atau puasa sunnah. Puasa Senin Kemis itu niatnya dadakan boleh. Niatnya pripun? Dadakan itu maksudnya wis jam 8 esuk wis jam 9 esuk nembe niat boleh. Misal nih di hari Senin gitu kan, sudah aktivitas ini aktivitas itu dan seterusnya, wis kerasa ngelih, wis kerasa ngelak, wis nganti jam 9 wis ngepel umbah asah-esah bareng arep sarapan kendil jomplang orang duwe beras, buka dopete kosong, arep utang maring warung rasane isin, jenengan terus kerentek lah ya wis lah dina kiye nyongtok puasa. Berarti baru niat jam berapa itu? Jam 9 pagi baru niat lah nyong dina kiye tok puasa. Asal dari subuh sampai jam 9 belum melakukan perkara yang membatalkan puasa, puasanya sah. Niku nek puasa sunnah. Nek puasa Ramadan boten sak derenge mlebet teng wekdal subuh niku jenengan kudu pun bulet badhe poso napa mboten niku harus sudah jelas. Oh, niat puasa. Ya sudah. Sehingga nanti kita tidak makan tidak minum di hari itu kita akan dihitung puasa. Tapi kalau niatnya dadakan karena tadi mungkin perjalanan jauh di bulan Ramadan baru niat itu setelah mungkin jam-jam 9 fala syamalahu, tidak ada puasa baginya. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin irsadakumullah tentang rukun puasa ada 3. 1 imsak, 2 masuk waktu, 3 niat. Sekarang kita lanjutkan kaum muslimin irsadakumullah. Nah, yuk kita tengok dulu. Puasa itu ibadah dengan keutamaan yang sangat besar nih. Keutamaan, fadilahnya. Makanya kalau bisa nanti kita berusaha nih puasa dengan sebagus-bagus puasa. Jangan sampai puasa kita tidak sah. 1, asyamu junnah. Puasa itu perisai yang akan menjadi tameng bagi seorang hamba besok pada hari kiamat. Nanti penjelasan lebih detailnya nanti kita bahas khusus lah. Keutamaan ibadah puasa nanti mungkin di awal Ramadan kita akan bahas khusus. Tapi hari ini global aja. 2, puasa itu tidak seperti amal yang lain. Fa innahu li wa ana azibih. Kata Allah, puasa itu buatku, aku langsung yang akan membalasnya. Kalau ibadah dibalas langsung sama Allah, pahalanya itu bisa tak terhingga, sak kersane Allah. 3, puasa itu bisa jadi amal andalan untuk masuk surga. Jenengan mungkin bukan ahli infak, bukan ahli sedekah, bukan ahli ilmu, bukan ahli jihad, sampai meninggal mungkin belum pernah haji, belum pernah umrah, bisa nih cukup mengandalkan puasa. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, dulani amalin adhulu wihil jannah. Duh Rasulullah, tolong kula dituduhi
Amalan apa toh sing saged mengantarkanku ke surga? Dijawab oleh Nabi, alaika bisaum, lam yafsalahu. Puasalah, karena puasa itu tidak ada tandingannya, kata beliau. 4, puasa itu bisa menjadi sebab kita dapat syafaat besok pada hari kiamat. Karena nanti puasa itu bari matur dumateng Allah. Ayirobi mana tuh ta'am wa syafat binahar, duh Gusti, tiang niki niku menahan syahwat, menahan makan gara-gara saya, duh Gusti. Beri dia syafaat karena aku, duh Gusti. Puasa akan bilang seperti itu kepada Allah. 5, puasa itu bisa menjadi penghapus dosa, penghapus kesulitan hidup. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dan seterusnya. Nanti ada pembahasan sendiri, kesulitan hidup bisa terhapus dengannya. 6, bahkan orang yang berpuasa berhak masuk jannah melalui pintu spesial namanya pintu Ar-Rayyan. Nah, ini kaum muslimin. Hari ini kita bicarakan fikih dulu, ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Sekarang dalil, mana sih dalil yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan? Kita ambilkan dari Al-Quran, dari As-Sunnah, kemudian bagaimana pendapat para ulama tentang puasa Ramadan. Ya baik, kalau dalil dalam Al-Quran, saya yakin sudah hafal surat Al-Baqarah 183. Hafal? Insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei wong-wong kang padha iman, kutiba alaikum, diwajibke sira kabeh atas kalian semua. Kata kutiba itu menunjukkan perintah-perintah wajib. Kutiba alaikum apa? Asyam, kan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Oh, ternyata umat sebelum kita juga diperintahkan puasa. Berarti umatnya Nabi Isa ada puasa, umatnya Nabi Musa ada puasa, umatnya Nabi Ibrahim ada puasa, umatnya Nabi Nuh ada puasa. Cuma puasanya seperti apa kita nggak tahu. Jangan-jangan mungkin beda dengan kita. Tapi sama, ada perintah puasa. Hikmahnya apa? La'allakum tattaqun, agar kita jadi orang yang bertakwa. Ini dalil dalam Al-Quran. Belum jelas menunjukkan bahwa ini adalah perintah puasa Ramadan, belum jelas. Harus dikaitkan dengan ayat selanjutnya. Ayyamam ma'dudat. Puasa itu di hari-hari tertentu. Ayat 184. Hari-hari tertentunya kapan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, baru dijelaskan bulan Ramadan yang mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Oh, yang wajib itu puasa di bulan Ramadan. Lebih jelasnya ada di dalam hadis. Nah, ini lebih jelas wajibnya puasa Ramadan. Disebutkan begini, Bapak Ibu kaum muslimin radhiyallahu. Ana Arabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat ada orang Arab Badui, Arab deso. Sowan dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiambaipun syaira roksi, rambutnya kusut karena perjalanan jauh dari kampung ke kota. Waqala, lajeng matur, ya Rasulullah, ahbirni madza faradallahu alayya minas salat. Duh Rasulullah, mbok tulung kula dipun tuduhi salat napa to sing Allah wajibaken kelawan kawula. Dijawab sama Nabi, sholawatil khamsa, sing wajib ki salat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Illa anta tawa asyai'a, kecuali kamu ingin menambah dengan yang sunnah-sunnah. Berarti yang wajib kalau sholat yang mana? 5, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang lain daripada itu berarti apa? Sunnah. Qobliyah, ba'diyah, sunnah. Tahajud, sunnah. Duha, witir, sunnah. Gitu ya. Ini sholat-sholat sunnah. Orang ini bertanya lagi. Faqala ahbirni ma faradallahu alayya minasyam. Duh Rasulullah, mbok kula tulung dipun wuru'i. Puasa napa to yang Allah wajibkan kepada saya? Kalau tadi salat, orang ini kemudian bertanya, puasa yang diwajibkan atasku. Maka dijawab oleh Nabi, syahrul Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Oh, berarti hukumnya apa? Fardu. Karena di sini ma faradallahu alayya minasyam. Apa sih puasa yang Allah fardukan kepadaku? Nabi menjawab syahrul Ramadan. Oh, berarti puasa Ramadan itu pripun? Wajib. Illa ang tatawa asyai'a, kecuali engkau mau menambah dengan yang lain, berarti itu sunnah. Berarti selain Ramadan hukumnya sunnah. 6 hari di bulan Syawal sunnah. Senin Kemis sunnah. Daud sunnah. Ayyamul Bid sunnah. Asyura sunnah. Arafah sunnah. Karena yang wajib adalah puasa Ramadan. Nah,
Dari dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini, maka para ulama ijma, puasa Ramadan hukumnya wajib. Kalau ada orang mengingkari akan wajibnya, lah puasa Ramadan ku ya ora wajib, dia telah melakukan atau memiliki satu keyakinan yang masuk kategori kekufuran, kafir. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa udur, nggak ada udur kok orang puasa Ramadan, tapi masih mengakui akan wajibnya, dia fasik, pelaku dosa besar. Jenengan kok mboten puasa Ramadan tanpa udur, tidak bisa ditebus sekalipun kita puasa sepanjang tahun. Nggak bisa ditebus. Yang bisa dikodok itu puasa, tidak puasa kalau udur. Jenengan sakit kok mboten puasa, bisa dikodok. Jenengan lagi puasa kok melakukan perjalanan jauh sehingga tidak puasa, bisa dikodok. Ning anu mboten udur kok jenengan nekat nggak puasa, nggak bisa ditebus. Pernah tidak puasa Ramadan? Pernah tanpa udur? Pernah? Yang gersing nom-nomanin dugal gemen ya kayaknya ya kayak gitu-gitu kan. Jane wis balik nembe puasa Ramadan, nyong malah mulai puasa Ramadan umur 30 tahun, berarti kawit usia 12 tahun nganti 30 ya ora tahu puasa Ramadan, nggak bisa ditebus. Terus solusinya gimana? Solusinya taubatan nasuha. Harus taubatan nasuha. Aduh Gusti, kula menyesal banget rumen zaman nom-noman mboten nate puasa Ramadan. Hari ini dia bertekad berhenti dari keburukan itu, menyesalinya dengan kemudian memperbanyak istighfar, berazam tidak mengulangi lagi. Nah sambil nanti ditambah dia banyak puasa sunnah untuk tadi mengharap Allah Ta'ala itu memberikan ampunannya kepada kita. Ini kaum muslimin. Oke, sekarang kita lanjutkan. Masih kita bicarakan refresh nih, hukum-hukum seputar puasa. Kalau puasa Ramadan itu wajib atas siapa sih? Apakah semua orang itu wajib puasa? Maka kita jawab, tidak. Hanya yang memenuhi syarat. Jadi yang wajib puasa siapa? Hanya yang memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak wajib tuh. Syarat wajib puasa niku napa? 1 muslim. Napa? Berarti nek sanes muslim wajib puasa? Tidak. Milon jenengan mboten usah kaget pas nang bulan Ramadan jenengan dolan teng pasar Banjar ana sing agi marung dahari rames, ana sing agi ngunjuk dawet gelenggam-gelenggem, ana sing agi klepas-klepus deng rokok baik. Oh, enggak usah pusing karena bisa jadi bukan muslim, karena yang wajib puasa itu hanya muslim. Emang di Banjarnegara ada yang bukan muslim? Banyak, makanya nggak usah pusing. Loh, kian wong lagi puasa kok deng mangan baik. Wong anu yang wajib puasa kan muslim, kalau bukan muslim ya nggak wajib. Lah wong kula kenal Ustadz niku genah kok, tiang Karanganyar niku gemuruh kok gitu kan. Oh ya mungkin karena tidak berakal, karena yang wajib puasa itu gimana? Yang berakal. Berakal itu maksudnya pripun? Waras. Yang wajib puasa yang bagaimana? Muslim waras. Nah, mboten waras berarti pripun? Enggak wajib puasa. Oh, berarti nek ana wong Islam kok nang Ramadan ora puasa, mungkin anu ora waras artinya apa? Ya gendeng lah. Gitu. Lah wong niku genah waras Ustaz, wong niku tanggane kula wong duit bayapal banget, abang atusan, biru ki eketan, angger ijo jere 20-an. Apal niku berarti ya wong waras, wong waras. Ya mungkin karena belum balik, karena yang wajib puasa itu kalau sudah balik. Lah wong 45 tahun masuk urung balik. Lah wong dereng sepit Ustaz. Sing marakna balik niku bukan sepit. Ampun keliru ya. Tanda balik niku napa? Laki-laki. Tanda dia sudah balik itu apa? Mimpi basah, ihtilam, bukan sepit. Kok sepitnya 1 tahun, nembe balik 1 tahun gitu kan. Kalau perempuan haid, menstruasi. Kalau umur sudah lebih dari 16 tahun kok ternyata belum haid, laki-laki belum ihtilam. Kata Imam Syafi'i, batas akhirnya usia 15 tahun. Wis pokoknya 15 tahun plus ya berarti sudah masuk kategori balik. Jadi wajib puasa. Jadi tadi oke semua puasa nurung balik ya. Lawang niku genah pun balik Ustaz. Oh mungkin karena lagi sakit. Karena yang wajib puasa itu gimana?
yang sehat. Oh ternyata baru periksa saking RSUD, nah karena lemes dudes terperiksa, mampir teng pasar Banjar, bakso, karo kemudian tuku dawet dan seterusnya. Jadi karena dia itu lagi sakit. Lawang waras genah Ustaz, mboten saking rumah sakit mboten. Oh mungkin dia statusnya ngandarani safar. Karena yang wajib puasa itu yang mukim, ini safar. Lawang pelaku kang Karanganyar tekan pasar Banjar apa termasuk musafir? Ya wong mungkin anu pelaku sih guys, jadi tekan Banjar kan rasanya ngelak banget gitu kan. Oh karena yang wajib puasa itu mukim. Oh mboten Ustadz wong niku ngertos sanes mukim. Ya mungkin karena dia lagi haid atau nifas gitu kan. Karena yang wajib puasa gimana? Tidak haid, tidak nifas. Lah wong niku tiang jaler apa enggak nih haid? Oke ya. Kalau begitu kita garis bawahi yang wajib puasa gimana? Muslim, berakal, balik, sehat, mukim, bagi wanita apa? Tidak haid dan tidak nifas. Berarti kalau bukan muslim tidak wajib puasa. Kalau orang edan tidak wajib puasa. Kalau belum balik anak-anak tidak wajib puasa. Orang lagi sakit tidak wajib puasa. Orang yang safar melakukan perjalanan jauh juga tidak wajib puasa. Orang yang haid atau nifas bahkan tidak boleh puasa. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Dari situ ada orang-orang yang mendapat dispensasi keringanan boleh tidak puasa. Gimana? Dapat apa? Keringanan boleh tidak puasa. Siapakah itu? Nah, nanti kita coba pahami sebentar ini. Oke. Siapa yang bisa atau mendapatkan keringanan rukhsah? Yuk kita baca surat Al-Baqarah 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyamam ma'dudat. Kewajiban puasa itu dalam beberapa hari tertentu, yaitu di bulan Ramadan. Ajeng Allah ngendika, "Faman kana minkum maridon." Siapa di antara kalian dalam keadaan maridon, sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian jauh, maka boleh tidak puasa dengan kewajiban fa'iddatum min ayyamin ukhar, dengan mengganti puasa di hari yang lain. Wa 'alal ladina yutiqunahu, adapun orang yang sudah tidak sanggup, tidak kuat untuk berpuasa, dia pun boleh tidak puasa dengan kewajiban fidyatun ta'amum miskin, dengan membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Oke, sampai di sini saja. Kita bikin resume, kesimpulan. Berarti orang yang boleh tidak puasa itu ada dua kelompok. Satu, boleh tidak puasa dengan kewajiban mengqadha. Dua, boleh tidak puasa dengan kewajiban membayar fidyah. Bisa dipahami? Jadi ada dua kelompok nih, orang yang boleh tidak puasa. Satu yang gimana? Boleh tidak puasa dengan kewajiban mengqadha. Dua, boleh tidak puasa dengan kewajiban membayar fidyah. Sekarang yang satu dulu. Yang boleh tidak puasa dengan kewajiban mengqadha siapa? Satu orang sakit, maridon. Nah, sakit yang seperti apa yang sehingga kemudian membolehkan orang itu medot boleh tidak puasa? Ada dua kutub. Yang paling moderat banget itu Imam Abu Hanifah. Wis pokoknya sakit apapun boleh tidak puasa. Berarti wudunen oleh ora puasa. Lara untuk oleh ora puasa, gitu kan? Gudik gatal-gatal oleh ora puasa. Kena ya? Gitu kan. Tapi yang lain ada syaratnya nih, mempersyaratkan sakit yang seperti apa sih yang boleh tidak puasa? Sakit yang kalau dibawa puasa nanti sakitnya bertambah parah. Sakit yang kalau dibawa puasa nanti proses pengobatannya jadi lebih panjang.
Sakit yang kalau dibawa puasa, dia sebenarnya wajib untuk makan obat teratur pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Nah, yang kayak gitu baru boleh tidak puasa. Nah, asal sakit kan nanti kabeh-kabeh ngakunya gimana? Lagi benyung lagi lara weteng banget gitu kan. Ngakunya lara weteng nanti supaya kemudian. Makanya tadi ada garis-garisnya. Oh, sakit yang kalau dibawa puasa nanti tambah parah. Sakit yang kalau nanti dibawa puasa nanti proses penyembuhannya jadi lebih lama dan seterusnya, gitu ya. Kemudian kelompok kedua ini yang kewajiban masih mengkodok yaitu apa? Para musafir. Apa? Musafir. Dan musafir, ukuran perjalanan disebut safar yang boleh tidak puasa itu yang kayak apa? Musafir yang boleh mengqashar sholat. Dan untuk ulama ada beberapa pendapat, tapi kita garis bawahi setidaknya ada dua besar nih, dua kubu besar. Kalau Imam Syafi'i berpendapat, perjalanan yang boleh mengqashar dan boleh tidak puasa adalah perjalanan lebih dari 90 km. Berarti contohnya nih, ke Jogja lebih dari 90 km, boleh tidak puasa. Ke Semarang lebih dari 90 km, boleh tidak puasa. Ke Cilacap lebih dari 90 km, boleh tidak puasa. Ke Pekalongan lebih dari 90 km, boleh tidak puasa. Itu ya, kalau Imam Syafi'i pakai ukuran lebih dari 90 km. Kalau ke Jakarta? Ke Jakarta? Boleh? Boleh tidak puasa? Boleh, karena lebih dari 90 km, bahkan mungkin 600 atau 700 km. Gitu kan? Musafir. Tapi ada lain yang bukan ukurannya bukan jarak. Yaitu setiap perjalanan tidak lazim, maka itu bisa masuk kategori safar. Tidak lazim. Contoh, bagi orang yang tinggal di Banjar, kerjanya di Purwokerto, berangkat pagi, sore pulang, berangkat pagi, sore pulang, berangkat pagi, sore pulang, perjalanan dia ke Purwokerto tidak masuk kategori safar. Kenapa? Lazim, tiap hari dia bolak-balik melakukan perjalanan seperti itu. Tapi wong jenggul sing maring Purwokerto kayane ora tiba 3 tahun sepisan. Arep meng Purwokerto pe wengi dadak ngayup-ayup ngesuk meng Purwokerto, ngesuk meng Purwokerto, ngesuk meng Purwokerto, dadak gawe kupat, dadak nggodhog endhog, dadak goreng tempe. Maka perjalanan seperti ini adalah perjalanan spesial, perjalanan yang butuh persiapan, perjalanan yang tidak lazim. Segolongan ulama berpendapat bahwa orang ini masuk kategori safar. Ke Purwokerto itu safar. Sampai di sana mengqashar sholat boleh. Kalau di bulan Ramadan kemudian tidak puasa, boleh. Karena butuh persiapan khusus untuk melakukan perjalanan itu. Makanya coba kadang, jangan nggak tahu apa pembuatan itu. Kadang itu kalau di RSUD Banjar itu, ada orang jenguk tetangga dari Wanayasa atau dari Batur. Juan gawa sega secepon, jangane sebaskom. Wong sak RT ndahar bareng kadang nek liwat jan ngiler banget, jane kepengin banget gitu kan dari situ. Oh, ternyata dari Batur sampai ke Banjar itu padahal cuma berapa? 47 km. Tapi butuh persiapan khusus untuk kemudian datang ke Banjar ini dan seterusnya. Boleh tuh mengqashar sholat. Kalau boleh mengqashar sholat, jadi boleh tidak puasa. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau kita di Indonesia itu ternyata bermadhab Syafi'i, ya sudah, patokannya tadi aja, lebih dari 90 km. Silahkan, mau pakai pendapat itu silahkan. Nah, sekarang ada orang yang boleh tidak puasa, tapi bukan kewajibannya mengqadha. Kewajibannya apa? Fidyah. Siapakah mereka? Satu ini. Orang yang jompo. Jompo sih pripun? Jompo sih pripun? Sepuh. Dereng mesti, engko nek sepuh ra genah. Wong umur 50 tahun becok ngakune sepuh lah, nyung sepuh banget gitu 50 tahun gitu. Berarti ukurannya apa? Fisik dan akalnya lemah. Karena memang semakin panjang umur kan biasanya seperti itu. Jompo, fisik dan akalnya lemah, sehingga dibawa puasa itu sudah tidak sanggup. Tapi mungkin nggak ada orang yang usianya 70 nih ngasih gagah digawa puasa niku tasih kecil enteng, Mas, ada?
Anda, makanya jompo itu tidak harus, oh berarti umur sing sementen-sementen. Wis pokoknya jompo, fisik dan akalnya lemah karena umurnya. Yang kayak gini, kodok atau fidyah? Kodok atau fidyah? Kenapa tidak kodok? Kenapa tidak kodok? Ya karena kalau di bulan Ramadan tidak kuat, nanti di bulan Syawal suruh nyarutang, ya tidak kuat. Gitu kan? Di bulan Dzulhijjah suruh nyarutang, ya semakin jompo. Makanya cukup dengan fidyah. Siapa lagi? Termasuk di dalamnya ini, orang yang sakit menaun. Kalau tadi sakit ada harapan sembuh nih. Yang ini sakit menaun. Mungkin gagal ginjal dan kondisi fisiknya lemah. Mungkin ternyata jantung bermasalah sehingga fisiknya lemah, dibawa puasa nggak sanggup. Sementara dokter itu sudah angkat tangan, kayaknya ini sudah harapan sembuhnya kecil. Gitu. Ya sudah, tidak perlu kodok, cukup dengan fidyah. Atau yang ketiga ini, para pekerja berat. Ini pun dalam tanda kutip ya, nanti ini harus nunggu dari fatwa para ulama. Berat itu gimana sih masuk kategori berat? Kalau di dalam fikus sunnah di sana disebutkan. Said Sabiq itu menyebutkan para pekerja tambang yang mungkin harus menggali sampai kedalaman tanah ratusan meter, kemudian menumbuk batu-batu yang keras dan seterusnya, yang seperti itu boleh tidak puasa dengan kewajiban fidyah. Cuma nanti mungkin ini perbedaan pendapat. Dan ini tidak klaim semua orang ya, nanti KPKP ngakunya lah Ustadz kula nu pekerja berat, lah ngapa sih kula jadi guru niku. Guru ngakunya pekerja berat gitu kan. Mandor ngakunya pekerja berat, supir ngakunya pekerja berat. Ya bukan ngaku, tapi nanti diukur apa betul ini masuk kategori pekerja berat dan nanti diukur. Kalau memang iya nanti bisa dapat keringanan tidak puasa dengan kewajiban fidyah karena dia tidak bisa berpindah pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah kemudian yang kelima, ini menurut Ibnu Abbas nih, wanita hamil dan menyusui cukup dengan fidyah. Ini pendapat Ibnu Abbas. Nanti kalau Syafi'iyah ada kriteria tersendiri, nanti kita jelaskan ya. Baik Bapak Ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Nah sekarang mari kita coba tengok nih, besaran fidyah itu berapa sih? Fidyah. Ya. Fidyah itu aslinya ya ta'amum miskin, memberi makan kepada orang miskin. Kalau dulu di zaman Nabi itu berarti dengan memberi 1 mud gandum atau 1 mud kurma. Mud niku ciduan. Sekitar 1 rantang gandum atau 1 rantang kurma lah, pakai ciduan 2 tangan. Bisa dipahami? Dan nek teng Indonesia mboten enten kurma, gandum yo barang jarang dan seterusnya. Bisa diganti beras? Boleh. Sekitar 7,5 on sampai 1,25 kilogram beras. 7 on sampai 1/4 kilo. Ya digawe rata-rata 1 hari tidak puasa, jenengan keluarkan 1 kilogram. Begitu hari itu tidak puasa, jenengan langsung memberi kepada orang miskin 1, boleh. Dikumpulkan 1 bulan ketemu 30 kilo misalnya, kemudian dikasihkan kepada 3 orang miskin 10 kiloan, boleh. Dikasihkan kepada 5 orang 6 kiloan juga boleh. Gitu kan? Dibayarkan di depan, segolongan ulama juga membolehkan. Belum masuk Ramadan tapi jenengan lah kayaknya biung nyongan wis ora mungkin tayang puasa wis sekian beras 30 kilo tak nggo bayarakan fidyah. Belum masuk boleh. Sudah keluar dari bulan Ramadan kok baru menunaikan fidyah juga boleh. Karena fidyah tidak seperti zakat fitrah. Kalau zakat fitrah sebelum sholat Id harus sudah dibayarkan. Kalau fidyah nggak masalah. Bahkan karena memberi makan boleh juga tuh, sehari tidak puasa, kemudian jenengan bungkus nasi bungkus, mungkin dengan lauk standar, mungkin lamongan kayak atau nasi padang, kasih kepada 1 orang miskin, itu pun sudah cukup. Di akhir Ramadan jenengan mengundang 30 orang miskin, kemudian suruh makan besar, itu pun sudah cukup. Bisa untuk menunaikan fidyah. Diganti dengan uang juga boleh. Sehari tidak puasa ya sekitar 1 kilogram beras. 1 kilogram beras niku regane pinten? Berapa? Ya mungkin 13-14 ribu. Ya sekitar itulah. Tinggal dikalikan 30 ketemunya berapa. Mau dikasihkan kepada 1 orang miskin boleh. 3 orang miskin atau yang lainnya juga boleh. Itu fidyah. Dari sini kaum muslimin yuk kita bikin tabel nih. Kodok fidyah. Orang yang boleh tidak puasa nih. Kita bikin tabelnya. 1. Anak kecil yang belum balik. Dia tidak puasa. Wajib kodok atau wajib fidyah? Wajib kodok atau wajib fidyah? Halo? Halo? Tidak kodok, tidak fidyah. Karena belum wajib.
Sakit yang ada harapan sembuh, qada atau fidyah? Ya, qada, bukan fidyah. Sakit menaun, berarti gimana? Fidyah. Qada tidak, fidyah iya. Kemudian orang jompo, kewajibannya apa? Fidyah atau qada? Qada tidak, fidyah iya. Tadi musafir, kewajibannya apa? Qada, bukan fidyah. Kemudian wanita hamil dan menyusui. Kalau tadi menurut Ibnu Abbas fidyah, tapi nah ini sekarang menurut Syafi'iyah, ya. Jika ada wanita hamil dan menyusui tidak puasa karena khawatir akan kesehatan dirinya, lah aku orang kuat jangan lagi lah hamil ini puasa, kenapa? Ini darahnya saja kurang, katanya saya anemia begini. Ya sudah, dia nanti ketika sudah melahirkan maka dia kewajibannya mengqadha, bukan fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan bayinya, si wanita itu bilang, jangan nyong si kuat digawa puasa, tapi mbok bayinya kurang gizi, mbok bayinya kurang nutrisi, mbok bayinya nanti jadi stunting. Berarti yang dikhawatirkan bayinya, si ibu itu kuat, maka tidak qadha, tapi kewajibannya fidyah. Adapun jika yang dikhawatirkan si ibu juga khawatir tentang dirinya, dia juga khawatir dengan bayinya, maka dia mestinya qadha juga fidyah. Nah terakhir, wanita haid dan nifas, kewajibannya qadha atau fidyah? Ya, qadha. Ini bukan fidyah. Terakhir, kalau ada orang jompo, janda, tua, nggak punya kerabat, dan tidak mampu, kewajibannya qadha atau fidyah? Janda, tua, jompo, nggak punya kerabat, miskin, kewajibannya qadha atau fidyah? Tidak qadha dan tidak fidyah. Kewajiban dia gugur. Bahkan kalau mungkin Pak RT, tokoh masyarakat, tokoh agama tahu ada orang jompo tidak puasa dan juga tidak bisa qadha, tidak bisa bayar fidyah. Nah, ini mestinya tokoh masyarakat kemudian datang, Mbah pun jenengan mboten puasa, mboten napa-napa, mboten perlu fidyah. Benjing malah saben bulan pun kebutuhan jenengan saben dintene pinten, nah disantuni itu dengan beras, dengan ini, dengan itu. Justru dikasih, bukan disuruh bayar. Bisa dipahami? Keindahan Islam seperti itu. Jadi jangan dikira bahwa semuanya itu saklek-saklek, kudu qadha, kudu fidyah, kudu qadha, kudu fidyah. Bahkan ada orang yang sudah kalau memang tidak mampu ya tidak qadha pun tidak perlu bayar fidyah. Kalau dia sudah jompo, sudah nggak punya family. Kalau jompo tapi ada family, anak-anaknya putu-putune sugih, mestinya anaknya yang kaya itu membayarkan fidyah orang tuanya itu tadi. Itu sebagai bentuk birrul walidain. Begitu Bapak Ibu, kaum muslimin hadirsakumullah. Sampai di sini dulu nih kayaknya pengenalan kita tentang hukum-hukum seputar puasa, dasar-dasar saja. Semoga bisa menyegarkan. Jadi nanti sebelum masuk Ramadan sudah tahu, oh sing wajib puasa niki, yang boleh tidak puasa ini. Oh ini kewajibannya itu dan seterusnya. Nah nanti kayaknya butuh kita lanjutkan nih. Ini penting juga nih, mestinya sebenarnya sebelum masuk Ramadan harus sudah dibahas, yaitu apa? Perkara-perkara yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Nantilah insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Begitu, saat derenge kawula pungkasi, mbok enten ingkang badhe tanglet, kawula sumanggaken. 3, 2, 1, tit. Paham semua? Kita takoni menang bae iki tanda tanya gitu, mudeng apa nu ngantuk gitu kan. Kira-kira tadi setidaknya ada yang bisa dipahami? Insya Allah ya, kita refresh lah. Ini sekedar sebagai menyegarkan. Jenengan sudah ketemu Ramadan mungkin ada yang 40 kali, 50 kali, ada yang 60 kali ya. Ini kita segarkan lagi aja. Oh seperti itu toh lara-larai ibadah puasa. Nanti tentang pembatal dan yang tidak membatalkan, insya Allah pertemuan-pertemuan selanjutnya. Supaya mantap, oke orang batalkan, oke segilang hati-hati, batal dan seterusnya. Nanti kita akan coba bahas. Demikian, kaum muslimin, kunging pamunten, ya. Oh iya. Gimana nih kalau ada orang yang tidak puasa karena udzur, sampai datang bulan Ramadan berikutnya
belum mengkodok lagi. Nah, para ulama menyebutkan begini, satu, dia punya kewajiban istighfar. Kenapa? Dia telah mengabaikan satu kewajiban yang mestinya segera ditunaikan. Maka dia memohon ampun kepada Allah. Terus gimana? Ya nyari utang di tahun berikutnya lagi. Setelah Ramadan besok berarti nyari utang. Jumlahnya berapa? Apakah ini lewat 2 Ramadan berarti utangnya telu jadi 6? Enggak. 3 ya tetap 3. Oh, utangnya 3 hari ya, nanti kemudian puasanya 3 hari. Ada mungkin terjadi seperti itu? Bisa gitu kan. Jadi utang puasa sudah sampai Ramadan ternyata belum bisa mengkodok, belum bisa membayar. Wajar gitu kan, karena mungkin apalagi mungkin ibu-ibu yang kadang harus ada waktu datang bulan, kemudian urusan ini urusan itu dan seterusnya. Maka ada satu riwayat Ibunda Aisyah aja pernah tuh mengkodoknya sampai di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban baru mengkodok ya, di bulan-bulan ini baru mengkodok puasa Ramadan yang lalu. Nah, sekelas kita-kita yang jauh daripada Ibunda Aisyah, ya mungkin ada yang sampai melewati Ramadan berikutnya. Ya tadi, istighfarlah, memohon ampun kepada Allah telah mengabaikan salah satu kewajiban, tapi kemudian dikodok dengan jumlah hari yang sama. Sekalipun mungkin ada yang berpendapat, oh ini berarti harus ditambah itu, ada dendanya begini-begini. Tapi sepengetahuan kami, cukup hari-hari yang mana dia tidak puasa. Begitu, Allahu a'lam. Ada yang lain? Cukup ya? Oke, bila tidak ada, ini yang bisa kami sampaikan. Gunging pampunten, batur kawula boten pranani penggalih, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Jangan lupa terus berdoa supaya kita diselamatkan sampai Ramadan, supaya kita masih dikasih umur, dikasih kesehatan, dikasih kekuatan. Semoga kita diberi kekuatan untuk beramal dan semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.